Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Angkatan perang kerajaan Majapahit di masa jayanya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Hal ini sering membuat lawan-lawannya dibuat keder saat sebelum melakukan peperangan. Bahkan, di masa Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit juga memiliki strategi perang yang sangat akurat. Ada 8 strategi perang yang dikembangkan Gajah Mada untuk mewujudkan ambisinya menguasai Nusantara. Strategi perang Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. 1. Sapit Urang. Sapit Urang menempatkan para prajurit dalam beberapa pasukan. 2 kelompok pasukan pertama akan bertindak menjadi tangan-tangan perkasa dari seekor udang masing-masing dipimpin komandan sayap, bisa senopati, penatus, atau seorang lurah, tergantung besarnya jumlah pasukan yang ada. 2 kelompok pasukan pertama akan menjepit dan mengacaukan pihak musuh dari 2 arah yang berlawanan. Sementara di bagian tengahnya pasukan utama akan berhadapan dengan pihak lawan. Jika dilihat dari atas menara pengawas di depan keraton, pasukan Sapit Urang akan membentuk garis melengkung bagaikan tapal kuda. 2. Garuda Ngelayang. Serangan Garuda Ngelayang menjadi serangan andalan keduanya. Pasukan ini mengandalkan kekuatan pasukan yang besar dan meniru gerakan terbang burung Garuda, di mana panglima dan pemimpin pasukan yang berada di paruh, kepala, sayap, dan ekor memberikan perintah kepada anak buahnya dengan bertingkah seperti burung Garuda, menyambar, mematuk, dan sebagainya. Inilah kenapa dinamakan serangan Garuda Ngelayang. Serangan ini mengandalkan seorang senapati utama pada posisi paruh, kemudian sayap kiri kanan bergerak bebas dengan posisi sebagai pengatur yang sedikit heroik. Karena perlindungan posisi cakar kaki, kemudian pemimpin utama berada di ekor sebagai posisi penyapu terakhir. 3. Dirada Meta. Dirada Meta menjadi strategi perang Majapahit berikutnya. Dirada Meta menerapkan strategi seperti gajah yang mengamuk. Karenanya pasukan akan seperti seekor gajah bertenaga luar biasa besarnya sedang marah, memainkan belalainya, dan mengerahkan kekuatan gadingnya yang keras dan tajam. Gajah terus bergerak maju tanpa kenal rasa takut dan sakit. Siasat perang Dirada Meta dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan. Pasukan induk dan pasukan pendamping akan bergerak bersama-sama, bergerak maju dengan target menghancurkan lawan. Strategi ini menginginkan pertempuran yang singkat dan habis-habisan. Sedapat mungkin strategi ini dapat menghancurkan sebanyak-banyaknya pasukan musuh, karena membawa pesan ingin segera mengakhiri pertempuran baik menang ataupun kalah. Gelar pasukan ini dapat menggetarkan nyali musuh. 4. Emprit Neba. Emprit Neba adalah strategi perang dengan membentuk formasi seperti burung pipit dalam jumlah banyak yang bersama-sama turun dari udara atau datang ke sawah untuk mencari makanan padi. Perang ini biasanya dilakukan oleh senapati agung atau sepasukan prajurit yang sudah putus asa karena sudah terjepit namun pantang menyerah. 5. Cakrabyuha. Cakrabyuha menjadi strategi kelima perang dengan formasi pengepungan. Formasi perang ini dapat digunakan untuk masuk ke tengah-tengah medan peperangan yang sudah terkejut dahulu terjadi. Cakrabyuha dapat menghadap ke segala arah sesuai keadaan yang berkembang di medan perang yang sengit atau mengarah pada perang brubuh. 6. Gedong Minep. Gedong Minep, strategi ke-6 yang dijalankan Majapahit saat perang. Strategi ini dilancarkan guna menjebak musuh yang berjumlah lebih sedikit, dengan cara memancing pasukan lawan untuk masuk ke dalam gelar. Sesudah masuk di tengah pasukan lawan akan dikurung dan dihancurkan. Strategi ini tidak efektif ketika jumlah pasukan seimbang atau lebih banyak, karena kepungannya lambat laun akan jebol. Panglima dari strategi Gedong Minep berada di dalam lingkaran yang tertutup rapat. Senapati berada di tengah, dikelilingi bawahan dan prajurit. 7. Samudra Rob. Samudra Rob jadi strategi andalan ketujuh yang digunakan Kerajaan Majapahit. Strategi ini memiliki arti gelombang lautan yang sedang pasang. Strategi perang Samudra Rob mengharuskan pasukan bergerak maju secara teratur, berlapis-lapis, dan bertubi-tubi, tanpa ada habisnya seperti gerak gelombang laut.
8. Pasir Hutah. Terakhir, Pasir Hutah menjadi strategi perang yang muncul dengan sendirinya ketika para prajurit dan senapati tidak bisa mempertahankan tata letak, tata serang, atau daya pertahanannya. Strategi ini amat kacau karena setiap prajurit bergerak bebas tanpa aturan. Demikian strategi perang yang diterapkan oleh pasukan tempur kerajaan Majapahit. Semoga menambah wawasan kita semua.